kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Indawati SWMMK. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis biaya volume laba dan analisis titik impas. Nah, langsung saja materi yang akan disampaikan. Yang pertama akan disampaikan oleh Kamara. Persilakan. Gimana sih? Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Wijaya. Saya Sinta Putri. Saya Tamara Sakti. Langsung saja kita masuk ke materinya tentang analisis biaya volume laba, analisis titik impas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila Yasmin. Boleh dipersilakan. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas analisis biaya volume laba atau CVP analisis. Di sini yang pertama ada CVP analisis. Nah, jadi intinya analisis ini tuh dipakai buat melihat gimana hubungan antara biaya, volume penjualan, sama laba. Kenapa sih penting? Karena dari sini manajemen itu bisa tahu seberapa banyak sih produk yang harus dijual biar nggak rugi, bahkan bisa untung. Nah, di CVP analisis ini alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba guna membantu manajemen menentukan titik impas dan merencanakan laba yang diinginkan. Yang kedua, menganalisis hubungan biaya, volume, dan laba. Melihat pengaruh perubahan volume penjualan terhadap biaya dan laba perusahaan. Yang ketiga, ada dasar pengambilan keputusan. Ini biar menentukan strategi harga, volume penjualan, dan perencanaan laba agar keputusan yang diambil lebih tepat dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur analisis CPM. Yang pertama yaitu harga jual. Harga jual itu yaitu harga yang diterima perusahaan untuk setiap satu unit produk yang terjual. Biasanya perannya itu untuk CPM sendiri yaitu menentukan pendapatan total, yaitu perbedaan antara harga jual dan biaya variabel per unit yang menghasilkan kontribusi margin. Yang kedua yaitu biaya variabel per unit. Biaya ini biaya yang merubah total sebanding dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Perannya dalam CPM yaitu biaya variabel mengurangi pendapatan per unit sehingga menentukan kontribusi margin. Semakin tinggi biaya variabel per unit atau semakin tinggi harga jualnya, semakin besar juga CM per unitnya atau BEP-nya turun. Yang ketiga yaitu biaya tetap total. Biaya yang totalnya tidak berubah dalam rentang volume relevan. Walaupun per unitnya berubah, misal sewa pabrik atau gaji manajerial, biasanya dinyatakannya per periode. Perannya dalam CPM yaitu biaya tetap adalah numerator pada rumus BEP. Semakin besar biaya tetapnya, semakin banyak unitnya yang harus dicapai untuk mencapai BEP. Yang keempat yaitu volume penjualan. Volume penjualan sendiri yaitu jumlah unit yang benar-benar terjual atau yang direncanakan terjual dalam periode. Perannya dalam CPM yaitu variabel independen yang menghasilkan laba atau rugi setelah menutup biaya tetap. Analisis sensitif terhadap volume membantu manajemen melihat efek perubahan penjualan kecil terhadap laba. Yang kelima yaitu laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan sendiri yaitu target yang hendak dicapai perusahaan untuk periode tertentu, bisa laba operasi, laba sebelum pajak, atau laba bersih target. Perannya dalam CPM yaitu target laba menggeser BEP untuk menghitung volume yang diperlukan untuk mencapai laba target. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar analisis CPM. Biar hasil analisisnya akurat dan dapat diandalkan, itu ada beberapa asumsi dasar yang perlu diterapkan ya. Yang pertama yaitu harga jual atau biaya per unit. Nah, dari sini tuh kita bisa mengasumsikan bahwa harga jual per unit dan biaya variabel per unit tuh nggak berubah selama periode analisis. Artinya perusahaan itu menjual produk dengan harga konstan dan biaya variabel. Misal bahan baku atau tenaga kerja itu tetap untuk setiap unitnya.
Asumsi ini tuh penting biar hubungan antara volume penjualan dan laba bisa digambarkan secara linear. Yang kedua yaitu biaya tetap total konstan. Asumsi kedua ini dinyatakan bahwa biaya tetap atau fixed cost tidak berubah walaupun volume produksi atau penjualan berubah dalam kisaran tertentu. Misal biaya tetap tuh meliputi biaya seperti kayak sewa gedung, gaji manajer atau penyusutan alat produksi. Walaupun jumlah unit produksinya meningkat, total biaya tetap dianggap konstan. Yang ketiga yaitu volume produksi atau volume penjualan. Analisis ini tuh mengasumsikan bahwa semua barang yang diproduksi dianggap terjual selama periode yang sama, sehingga nggak ada yang namanya persediaan akhir. Asumsi ini tuh biar menyederhanakan perhitungan karena nggak ada selisih antara produksi dan penjualan. Yang keempat yaitu komposisi produk tetap. Bagi perusahaan itu yang menjual lebih dari satu jenis produk, misal kayak ada produk A dan produk B. Nah, analisis ini tuh mengasumsikan bahwa proporsi penjualan setiap produk tuh tetap sama periode analisis. Itu berarti kayak perbandingan antara volume penjualan produk A dan produk B itu nggak berubah, kayak perhitungannya tuh laba gabungannya tetap konsisten. Dari 4 asumsi itu, kita tuh bisa analisis IPR bisa gambarin hubungan linear antara biaya, volume, dan laba. Dalam praktik itu manajer perlu memahami asumsi ini biar penyederhanaan di dunia nyata. Analisis IPR juga jadi alat penting dalam perencanaan laba dan mengambil keputusan manajerial karena bisa bikin gambaran awal tentang dampak perubahan volume penjualan terhadap profitabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga Lumer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan BEP. Nah, apa itu BEP? Nah, BEP atau break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi labanya itu sama dengan 0, tidak ada untung dan tidak ada rugi. Nah, tujuannya apa? Atau untuk apa sih kita mempelajari BEP ini? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, dengan memahami BEP ini, perusahaan dapat menentukan target penjualan yang diperlukan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Nah, kemudian ada rumus terkait dengan BEP ini. Yang pertama yaitu tentang rumus menghitung BEP per unit. Nah, rumusnya itu yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel. Nah, kemudian rumus yang kedua itu rumus BEP berdasarkan nilai penjualan. Nah, rumusnya itu BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga. Kemudian rumus yang ketiga yaitu rumus BEP berdasarkan satuan, yaitu BEP sama dengan harga jual dikali BEP per unit. Nah, untuk contoh sederhananya di sini diketahuinya misalkan biaya tetapnya ini 20 juta, kemudian harga jual per unit itu 30.000. Nah, untuk biaya variabel ini 10.000. Nah, untuk yang ditanyakannya itu kan tadi sesuai dengan rumusnya. Yang pertama itu ada biaya per unit, yang kedua ada biaya berdasarkan nilai, dan yang ketiga ada BEP berdasarkan satuan. Nah, kita jawab dulu satu-satu. Yang pertama, menghitung BEP per unitnya. Nah, biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel. Nah, tadi kan biaya tetapnya itu 20 juta. Nah, kita bagi sama harga jual per unit dikurangi biaya variabel, yaitu 30.000 dikurangi 10.000. Nah, 20 juta dibagi 20.000. Nah, jadi hasilnya itu 1.000 unit. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga. Nah, itu masukin juga biaya tetapnya 20 juta dibagi 1 dikurangi dengan biaya yang 10.000 tadi, biaya variabelnya dibagi dengan 30.000 dari harga jual per unitnya, sehingga dihasilkan 20 juta dibagi 0,7 sama dengan 14 juta. Nah, untuk menghitung berdasarkan satuannya itu harga jual dikali per BEP per unit. Tadi kan harga jualnya udah ada ya per unitnya 30.000. Nanti dikalikan dengan BEP per unitnya yang 1.000 tadi, yaitu jadi hasilnya 30 juta.
kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang margin kontribusi. Apa sih margin kontribusi itu? Nah, margin kontribusi adalah nilai pendapatan bersih atau penjualan dikurangi biaya variabel. Nah, tujuannya apa kita mempelajari margin kontribusi ini? Nah, tujuannya yaitu untuk menilai sisa margin yang tersedia setelah biaya variabel dikurangkan, sehingga dapat dibandingkan antara pendapatan yang dihasilkan dari berbagai produk atau layanan perusahaan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, margin kontribusi margin kontribusi ini yaitu untuk menentukan produk atau layanan mana yang harus terus diproduksi dan dijual, serta mana yang sebaiknya dihentikan produksinya. Nah, di margin kontribusi ini juga ada rumus-rumusnya. Rumus yang pertama yaitu margin kontribusi per unit. Rumusnya itu harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kemudian ada juga rumus persentasenya, yaitu margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit, sehingga dikalikan 100%. Nah, untuk contoh sederhananya saya buat soal. Di sini diketahui harga jual per unitnya ini misalkan 15 juta, kemudian biaya variabel ini 9 juta. Nah, untuk yang ditanyakan yang itu kan sesuai rumus ya, tadi ada margin kontribusi per unit dan ada persentase margin kontribusi. Nah, kita jawab satu-satu. Yang pertama tentang margin kontribusi per unit. Nah, itu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Tadi kan sudah diketahui harga jual per unitnya itu 15 juta, dan kita kurangi dengan biaya variabelnya 9 juta. Nah, hasilnya itu sebenarnya 6 juta. Kemudian kita juga menghitung persentasenya nih. Rumusnya itu kan tadi margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit, tinggal dikalikan 100%. Nah, tadi margin kontribusi per unitnya itu kan udah ada tuh 6 juta, tinggal kita bagi dengan harga jual per unitnya yang 15 juta itu. Nah, tinggal kita kalikan 100%. Yang tadi 6 juta dibagi 15 juta itu 0,4, tinggal kalikan 100%, jadi hasilnya 40%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Yasmin. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang margin of safety atau batas aman penjualan. Jadi margin of safety ini mungkin seberapa jauh perusahaan penjualan itu bisa turun dari posisi sekarang sebelum perusahaannya ini mulai rugi. Jadi semakin besar margin of safety-nya, semakin aman juga posisi perusahaannya, karena jarak antara penjualan aktual dan titik investasi itu cukup jauh. Misalnya nih, kayak di contoh, penjualan aktualnya kan 500.000, titik investasinya 300.000. Kalau kita masukin ke rumus, itu kan hasilnya 40%. Dari mana? Dari 500.000 dikurang 300.000 dibagi lagi sama 500.000, nanti hasilnya dikali 100. Jadi artinya perusahaan masih aman kalau penjualannya ini turun sampai 40%. Tapi kalau lebih dari itu baru deh bisa dibilang rugi. Nah, selanjutnya ada degree of operating leverage. Ini nih nunjukin seberapa sensitif sih laba perusahaan kalau penjualannya berubah. Jadi misalnya kalau penjualan naik sedikit aja, kita tuh bisa tahu seberapa besar sih pengaruhnya nih ke laba. Jadi dari degree of operating leverage ini, manajemen ini bisa melihat seberapa besar resiko operasional yang ditanggung dan seberapa aman posisi perusahaan kalau terjadi perubahan di tingkat penjualan. Selanjutnya akan dibaca kesimpulan oleh Nana. Kesimpulan yang pertama yaitu analisis biaya volume laba atau CPR membantu manajemen memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Yang kedua yaitu digunakan untuk menentukan titik impas, target laba, dan perencanaan penjualan. Yang ketiga yaitu konsep penting dalam CPR. Konsep penting dalam CPR sendiri ada 3. Yang pertama yaitu margin kontribusi atau menuntut biaya tetap dan menghasilkan laba. Yang kedua margin of safety atau menunjukkan batas aman penjualan. Yang ketiga operating leverage atau DOL untuk mengukur seberapa sensitif laba terhadap perubahan penjualan. Kesimpulan yang keempat yaitu analisis CPR menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial yang lebih efektif dan efisien. Baik, sekian materi terkait analisis biaya volume laba dan analisis titik impas. Terima kasih kepada kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.